Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Adi Prasetyawan dari kelas 11 Sains SMA Boswa School Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan jenazah. Kematian adalah kepastian atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dijelaskan Al-Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dalam menghadapi jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, meninggikan tempatnya, kemudian mengucapkan doa musibah, kemudian memejamkan matanya, terus mengikat dagunya dengan kain jika dagunya terbuka, kemudian meletakkan sesuatu di atas perut sebagai penindih agar perutnya tidak mengembung, kemudian meletakkan kedua tangan di atas tali pusar dan dada, kemudian menutupi jenazah menggunakan kain dan segera membayar utang-utangnya. Tata cara pelaksanaan jenazah. Dalam mengurus jenazah ada beberapa tata cara yang harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Terbagi menjadi 4, yaitu dimana diawali dengan memandikan jenazah, kemudian mengkafani, mensolati, dan terakhir yaitu menguburkan jenazah. Memandikan jenazah ialah membersihkan jenazah dari najis dan kotoran. Memandikan jenazah tidak semuanya harus dimandikan. Seperti yang mati syahid itu tidak wajib untuk dimandikan. Kemudian hukum memandikan jenazah yaitu fardu kifayah, yaitu wajib untuk seluruh manusia, akan tetapi jika sudah ada yang menggantikan itu sudah hilang. Dalam memandikan jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang memandikannya itu beragama Islam, kemudian sudah balik dan berakal, kemudian terpercaya dalam artian ia memahami bagaimana pelaksanaan memandikan jenazah dengan baik. Tidak semua orang diwajibkan untuk memandikan jenazah. Ada beberapa syarat juga yang harus diperhatikan, seperti jika mayat laki-laki yang dimandikan, maka yang harus memandikannya juga laki-laki selain istri dan mahramnya. Begitu sebaliknya dengan perempuan, jika meninggal perempuan yang memandikannya juga perempuan, kecuali suami dan mahramnya. Tapi jika anak kecil, anak-anak laki-laki maupun perempuan itu boleh dimandikan sama laki-laki ataupun juga perempuan. Tahap kedua yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah berarti membungkus jenazah menggunakan kain kafan, di mana jenazah sudah dimandikan secara sempurna, dan hukum mengkafani jenazah ialah fardu kifayah. Biaya yang digunakan untuk membelikan kain kafan untuk perlengkapan jenazah yaitu diambil dari harta mayat tersebut atau jenazah tersebut. Akan tetapi jika mayat atau jenazah tersebut tidak memiliki harta, maka akan dimintai dari pihak keluarganya untuk membiayai. Akan tetapi jika dari pihak keluarga juga tidak memiliki biaya, maka akan dimintai dari bendahara kecamatan
juga jika bendahara kecamatan tidak memiliki biaya, maka akan dimintai dari umat Islam. Kain kafan yang digunakan dalam membungkus jenazah harus berwarna putih. Kemudian jumlah kain yang digunakan untuk laki-laki maupun perempuan berjumlah ganjil, di mana untuk laki-laki minimal selembar kain dan sempurnanya yaitu 3 lembar kain, sedangkan pada perempuan minimalnya 1 kain dan sempurnanya juga yaitu 5 kain. Adapun cara-cara mengkafani jenazah dimulai dengan yang pertama membentangkan kain kafan, kemudian ditaburi menggunakan kapur barus dan diberi wangi-wangian. Selanjutnya mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan, kemudian diselimuti atau jenazahnya ditutupi menggunakan kain kafan. Setelah itu diikat menggunakan 5 tali yang sudah diletakkan terlebih dahulu sebelum kain kafan dibentangkan. Kemudian akan dilepas pada saat dimasukkan ke dalam liang lahat. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Mensolati jenazah yaitu berarti melakukan sholat dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Hukum melaksanakan sholat jenazah yaitu fardu kifayah, baik untuk baik untuk lelaki dan juga perempuan. Setiap orang Islam berhak menjadi imam dalam mensolati jenazah. Akan tetapi ada beberapa orang yang paling berhak untuk mengimani jenazah, seperti orang yang diwasiatkan, kemudian ulama-ulama besar atau imam masjid, kemudian orang tua si mayat atau anak-anak dari si mayat tersebut, kemudian keluarganya dan juga orang-orang muslim. Sholat jenazah dapat dilakukan secara berjamaah dan juga secara munfarid atau sendiri, tapi lebih dianjurkan oleh Nabi yaitu secara berjamaah dengan membentuk 3 syaf. Ada beberapa rukun yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan atau mensolatkan jenazah, seperti yang pertama yaitu niat, sebagaimana seperti sholat pada umumnya. Kemudian melakukan 4 kali takbir, di mana takbir pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca salawat Nabi, takbir ketiga mendoakan jenazah, dan takbir keempat mengucapkan salam. Selanjutnya yang tahap terakhir yaitu menguburkan jenazah atau memakamkan jenazah. Menguburkan jenazah atau memakamkan jenazah ialah memasukkan jenazah ke dalam lubang atau di liang lahat, kemudian ditimbun menggunakan tanah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh umat Islam sebelum memakamkan jenazah. Yang pertama yaitu mempersiapkan makam. Makam adalah galian tanah kurang lebih 4 hasta atau 2 meter, di mana tujuannya agar bau dari jenazah tidak tercium, kemudian agar binatang buas tidak mudah untuk menggalinya.
Kemudian yaitu membuat liang lahat atau liang syak. Liang lahat adalah liang yang dibuat agak menjorok di sisi kubur arah kiblat sebagai tempat jenazah. Liang syak adalah liang di tengah-tengah kubur untuk tempat jenazah. Prosesi pemakaman dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah dikeluarkan dari keranda, kemudian jenazah diletakkan di lubang liang lahat dalam keadaan miring menghadap kanan, serta kepalanya dihadapkan ke kiblat. Setelah itu membuatkan bantalan dari tanah yang nantinya diletakkan di bawah pipi, di leher bagian belakang, di punggung, di pinggul, dan di paha. Tujuannya agar jenazah dapat berposisi miring ke arah kiblat. Keempat yaitu membuka tali kain kafan bagian kepala dan menempelkan pipinya ke tanah. Menutup liang lahat dengan bambu atau papan agar tidak terkena reruntuhan tanah. Kemudian menutup lubang kuburan dengan tanah secara perlahan-lahan, serta mendoakan jenazah agar mendapat rahmat. Terus setelah makam ditimbun dengan ketinggian tanah kurang lebih 1 jengkal, maka yang hadir pada saat pemakaman disunahkan untuk menaburkan 3 genggaman tanah ke arah makam. Dan yang terakhir, memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyelenggaraan jenazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.